Shalom, perkenalkan nama saya Melania Vidi Rempi dengan NIM 2001010888 dari kelas Pak D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran PAK dengan dosen pengampu Yeskiel Situmorang MPD. Sebelum itu, kita harus tahu bersama apa itu kognitif. Secara makna, kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif tidak bisa dipisahkan dengan kecerdasan seseorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan kepada seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, teori kognitif muncul akibat dari ketidakpuasan terhadap teori sebelumnya, yaitu teori belajar behavioristik. Aliran kognitivisme memandang bahwa pikiran manusia merupakan perangkat yang sangat penting dalam proses pembelajaran individu. Tentunya teori pembelajaran kognitif memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, karena menggunakan pendekatan kognitif, maka pendidik harus mengenal struktur kognitif peserta didik secara individu. Pengenalan ini sangat penting dalam rangka membantu pengembangan kemampuan berpikir setiap peserta didik. Yang kedua, teori kognitif memiliki penjelasan mengenai tingkat perkembangan kognitif manusia mulai bayi sampai dengan tingkat dewasa. Hal ini sangat memudahkan bagi pendidik untuk memilih dan memilih materi yang tepat disesuaikan dengan usia. Yang ketiga, teori kognitif mengarahkan pendidik untuk memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Selebihnya peserta didik diberikan kesempatan untuk memahami materi sendiri. Pendidik hanya sebagai fasilitator dalam proses belajar peserta didik. Yang keempat, teori kognitif memungkinkan peserta didik untuk meningkatkan daya ingat dalam meningkat materi pembelajaran, karena dalam pembelajaran kognitif salah satu hal yang ditekankan adalah kemampuan daya ingat peserta didik terhadap materi pelajar. Yang kelima, teori kognitif memungkinkan peserta didik dapat melakukan kreasi atau pembuatan sesuatu yang baru dari hal yang sudah ada. Dengan menekankan kemampuan kognitif peserta didik, maka kemampuan peserta didik dapat berkembang. Selain memiliki kelebihan, teori kognitif memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam praktiknya, antara lain: yang pertama, dalam proses pembelajaran, teori kognitif selalu menekankan dan mengandalkan kemampuan daya ingat peserta didik. Teori ini terlalu menganggap bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan daya ingat yang sama, padahal kemampuan daya ingat peserta didik berbeda-beda. Yang kedua, teori kognitif mengamburkan peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara ilmu pengetahuan yang diperoleh. Lantaran teori ini menekankan pada kemampuan masing-masing peserta didik sehingga memiliki cara yang berbeda-beda. Yang ketiga, peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya apabila dalam pembelajaran hanya menggunakan metode kognitif. Sementara pemahaman materi biasanya datang juga dari hal yang praktik atau dilakukan berulang-ulang atau behavioristik. Yang keempat, teori kognitif kurang cocok digunakan pada sekolah vokasi yang banyak mengandalkan keterampilan fisik seperti behavioristik. Karena jika hanya menggunakan metode kognitif tanpa ada metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktik
kegiatan atau materi. Yang kelima, implementasi. Pembelajaran kognitif perlu memperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang diterimanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh dari teori kognitif. Yang pertama dari Edward Chase Tolman 1886 sampai 1959. Ia menekankan tentang latent learning. Tolman, seorang behavioris, dianggap sebagai pelopor dalam memulai gerakan teori belajar kognitif. Dalam sebuah eksperimen, Tolman dan kolegnya Honsick menempatkan 3 kelompok tikus dalam 3 labirin yang berbeda dan mengobservasi perilaku harian mereka selama kurun waktu 2 minggu. Prosedur eksperimen Tolman dan Honsick adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok tikus yang pertama selalu diberikan makanan di ujung labirin dan dengan cepat mempelajari cara menekankan makanan tersebut tanpa harus melalui lorong-lorong ban buntu. Yang kedua, kelompok tikus yang kedua tidak pernah mendapatkan atau menemui makanan. Mereka tidak mengikuti rute yang spesifik. Kelompok tikus yang ketiga tidak menekankan makanan selama 10 hari dan tampak berjalan secara acak, tetapi pada hari ke-11 mereka diberikan makanan dan kemudian mereka dengan cepat belajar untuk mencapai titik akhir labirin dengan cepat. Keesokan harinya mereka melakukan tugasnya menuju akhir labirin. Sama baiknya dengan kelompok pertama yang telah mendapatkan reinforcement dari hari pertama. Yang kedua dari Jean Piaget 1896 sampai 1980. Ia menekankan tentang teori perkembangan kognitif. Karya Piaget yang didasarkan pada hasil penelitian dan tertuang dalam beberapa judul buku memberikan kontribusi yang luar biasa untuk psikologi perkembangan, khususnya dalam kajian perkembangan kognitif anak-anak. Tokoh yang ketiga yaitu Lev Vygotsky 1896 sampai 1934. Ia menekankan tentang teori sosiokultural. Lev Vygotsky adalah seorang ahli asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Jika Piaget berpandangan bahwa perkembangan kognitif berlangsung melalui tahapan tertentu, Vygotsky sebaliknya percaya bahwa belajar adalah proses sosial yang aktif terlepas dari tahapan-tahapannya perkembangan. Dia percaya bahwa ketika anak-anak mulai memperoleh kompetensi bahasa, maka bahasa merangsang perkembangan kognitif. Ada dua elemen penting dalam pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Yang pertama adalah zona perkembangan proximal, zone proximal development, dan yang kedua adalah scaffolding. Karya Vygotsky telah menjadi dasar dari banyak penelitian dan teori dalam perkembangan kognitif selama beberapa dekade terakhir, terutama dari apa yang kemudian dikenal sebagai teori sosiokultural. Teori sosiokultural Vygotsky memandang perkembangan manusia sebagai proses yang dimediasi secara sosial, di mana anak-anak memperoleh nilai-nilai budaya, keyakinan, dan strategi pemecahan masalah. Mereka melalui dialog kolaboratif dengan anggota masyarakat. Sekian dari materi ini, semoga materi ini bisa manfaat bagi kita semua. Terima kasih.